Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman semuanya para startups berada. Ketemu lagi dengan saya Sukma dari Solo Corn. Dan ini kita ada di podcast ketiga. Ada bintang tamunya juga yang spesial. Kita akan ngobrol apa selama beberapa menit ke depan. Tentunya nanti akan diceritakan di tengah podcast ini pastinya ya. Yang jelas saya menyapa dulu. Semoga semua teman-teman startupers di rumah keadaannya sehat, selalu sehat ya, karena situasinya sedang seperti ini. Kita semua harus prokes ketat, harus selalu ingatlah tentang 3M dan sebagainya supaya kita semua dan keluarga baik-baik saja. Nah, di edisi kali ini sebelum nanti saya akan menyapa bintang tamu kita sore hari ini, atau tamu spesial kita, saya akan menjelaskan bahwa di podcast pertama dan kedua kemarin kita sudah ngobrol tentang Solocorn dan juga Semeska. Mungkin sekali lagi mengingatkan kalau Solocorn itu adalah salah satu program dari Solo Technopark yang inisiasinya sebenarnya dari pemerintah kota, kemudian melalui Bapeda dan Solo Technopark, kemudian bekerja sama dengan komunitas seperti komunitas kami, ada Solocon Valley, ada Dilo, ada El Samara, ada Game Dev, ada Androniti, ada IDSF Solo, ada Akbar, kemudian Girls Code, bicara event, dan Socrates atau Socrates ya. Nah, kalau untuk Semeska itu adalah acara yang inisiasinya juga sama, induk programnya sama, cuman perbedaannya kalau Solocon tadi itu tentang startup digital, kalau Semeska tentang startup non digital atau UMKM, kira-kira seperti itu. Tempat pelaksananya sama. Kalau pingin tahu detailnya bisa lihat video YouTube kami atau di podcast yang kedua. Di situ sudah dijelaskan semuanya. Sekarang kita langsung ke tamu spesial kita sore hari ini. Ada Pak Joko Purwono, betul Pak? Iya, selamat sore Pak. Sore. Sehat selalu? Alhamdulillah. Keluarga juga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Amin, amin. Sebagai bukti kalau kita sehat, kita hadir di sini ya, salah satunya Pak ya. Betul, betul. Oke, Bapak mungkin bisa kenalan-kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di rumah, Pak. Oke, selamat sore, pagi, siang, malam, teman-teman semuanya. Ya. Saya Joko, tadi sudah dikenalkan. Saya dari Creative Space, Siap. komunitas UMKM di Kota Surakarta, Mas. Ya. Meskipun baru nih komunitas, tapi kegiatannya sudah sangat-sangat banyak. Sudah sangat lama juga. Sangat banyak, sudah sangat padat dengan kegiatan, dan alhamdulillah teman-teman UKM-nya juga ada yang startup masih baru, tapi juga sudah ada yang sampai ke ekspor juga. Sudah sampai ke ekspor Ada. juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan podcast ini banyak informasi-informasi yang disampaikan, yang tersampaikan, dan mudah-mudahan juga berfaedah gitu ya. Iya, iya. Ya mungkin sedikit lagi tentang Creative Space, Pak. Itu awal berdirinya sampai sekarang. Iya. Creative Space ini awal berdiri sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Iya, 26 Desember. 26 Desember 26 Desember sebelum pandemi, tahun berapa ya Mas ya? 2019. 2019. Ya. Jadi awalnya kita ada kegiatan talk show di daerah Laweyan. Di daerah Laweyan dengan sponsor waktu itu ada sebuah bank. Iya. Nah, di situ. Nah, event terus, dan ternyata kok semakin lama teman-teman semakin aktif. Ya. Dan teman-teman ini responnya sangat bagus. Banyak yang Mas minta dong dibuatkan event, dan alhamdulillah dari event yang simple sebenarnya awalnya kecil tapi kok menarik dan akhirnya menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk ikut berkolaborasi, support dari kegiatan-kegiatan kami. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada event-event yang rutin. Event rutin, jadi setiap hari Senin sampai Kamis itu kita ada event talk show kecil-kecil karena emang pandemi Mas ya. Tapi dari yang kecil-kecil ini akhirnya sekarang sudah banyak terimpact yang bagus. Impact yang bagus. Itu anggotanya siapa aja, Pak? Maksudnya UMKM harus dari Solo kah atau dari Solo Raya. selama ini Solo Selama Raya ini ya? Solo Raya, jadi tidak hanya Solo. Bahkan awal-awalnya sih kita emang dari Solo, tapi karena Solo ini kan kecil ya, hanya 5 kecamatan saja, dan ternyata banyak dari kabupaten sekitar yang ingin bergabung. Jadi kami welcome aja, silahkan. Jadi sekarang anggotanya sudah dari Solo Raya. Ya. Solo Raya. Udah ribuan Mas anggotanya. Udah ribuan ya Pak ya. Karena memang sebelumnya aktivisnya salah satunya Pak Joko ini sudah berkecimpungnya sudah lebih lama daripada Creative Space dibentuk itu Pak ya. Iya, betul. Jadi kami lebih ke fokuskan, ayo kita jadikan ini aja deh di Creative Space, karena sebelumnya kan mencar kemana-mana. Jadi
kita fokuskan di satu komunitas. Kalau yang utama Pak, maksudnya kalau misalnya saya nih UMKM mau bergabung itu yang daya tariknya apa sih? Apakah saya diajari apa gitu? Jadi untuk materinya, untuk yang belajar di sana nanti banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Jadi mulai dari yang belum ada kegiatan sama sekali, dia masih bener-bener blank, belum ada, Mas pengen gabung tapi belum punya produk, gitu. Boleh nggak? Ya silakan. Karena ketika nanti kita bergabung dengan teman-teman yang lain, oh ternyata ada seperti itu toh. Dia dapat ide-ide baru, dapat ide-ide baru. Sampai yang kemarin salah satu bisnisnya bener-bener drop karena ada pandemi. Kita datangkan narasumber waktu itu, kita datangkan narasumber mentor dari Ungaran kalau nggak salah. Akhirnya dari situ dia dapat ide dan sekarang bisnisnya sudah sangat Naik banget, berkembang ya. sudah sangat berkembang. Padahal dia produknya ada di daerah pedalaman di pelosok Wonogiri. Oke. Nah, karena dapat insight-insight di situ, sekarang pertumbuhannya sangat pesat sekali. Lah terus kalau misalnya benar-benar dari nol terus memulainya gimana Pak? Nah, memulainya pertama dia harus dapat ide dulu ya. Dapat ide dulu, dapat gagasan. Jadi tidak harus dia harus punya modal dulu nggak. Tapi kan yang namanya dagang kan dia bisa misalnya nih kalau all shop dia bisa jadi reseller dulu. Atau bisa jadi dropshipper dulu. Dia nyari dulu passion dia di mana, hoki dia di mana. Nah, misalnya aku tuh sukanya, kalau saya pribadi sukanya kamera. Nah, sukanya di situ. Berarti dia harus mulai passionnya di situ mulai difokuskan. Jadi product knowledge-nya harus benar-benar ngerti. Tapi kok jualan ini nggak laku ya? Nah, mulai dia mencari apa yang laku. Misalnya dari reseller, saya jualan ini kok nggak laku, tapi jualan ini laku. Nah, dari situ mungkin dia bisa sedikit demi sedikit nyetok barang. Atau kalau pertama sebelumnya dia kulaan, bisa jadi dia pelan-pelan untuk belajar produk sendiri, produksi sendiri. Produksi sendiri, pelan-pelan produksi sendiri. Nah, dari situ nanti dia akan bisa mulai belajar Mas, step by step. Ada yang sebelumnya nggak punya produk sama sekali, dia ikut pelatihan waktu itu craft ya, kerajinan. Nah, sekarang produknya sudah sampai ada yang di toko besar, sampai ke situ. Nah Pak, mendingan kita itu bikin produk sendiri atau ngejual yang sudah ada misalnya kayak reseller apa dropshipper. Karena kan stigmanya kan produk dari luar itu lebih bagus dan lebih murah. Iya, gimana? Ini tergantung kemampuan kita sih sebenarnya Mas. Tergantung kekuatan kita. Nah, kalau kita bisa untuk bikin sendiri, ada kemampuan, ada kekuatan ya monggo. Tapi karena ada yang lebih senang simple. Jadi lebih senang kulak, kemudian dijual. Dan itu nanti pembukanya lebih enak sih sebenarnya. Daripada kita harus produksi sendiri, harus beli ini, beli itu, harus beli bahan dan lain-lain, agak ribet sebenarnya. Tapi ada yang lebih senang ke situ. Jadi tergantung kitanya sih, kitanya sendiri. Kalau saya, nah monggo saya teman-teman silakan dulu dipelajari dulu. Jadi untuk bisnis ini kan nggak langsung jalan gitu aja kan, perlu ada riset, perlu ada tim, perlu ada nanti pembukanya seperti apa. Gitu. Jadi memang harus step by step sih. Dan yang dia dipelajari nggak hanya satu hal sebenarnya ya, kalau mau jadi seorang entrepreneur ya Pak ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Makanya termasuk yang paling utama adalah pembukuan itu Mas. Pembukuan. Jadi jangan sampai keuangan hasil penjualan kita tuh kemana-mana. Itu boncos lah istilahnya. Nah, boncos. Iklan nanti, waduh, iklannya banyak, penjualannya banyak, tapi ternyata boncos. Nggak tahu duitnya kemana ya? Nggak tahu duitnya kemana. Ternyata harus penjualannya, misalnya nih di marketplace, fee-nya banyak, harus bayar fee ini itu. Nah, jadi itu ada teman seperti itu. Jadi dia seneng banget iklan, seneng banget ikut promo, tapi belum di riset. Nanti biaya adminnya berapa, fee-nya belum berapa. Ketika ada taksi gede masuk, ternyata kok remitnya itu juga banyak pengeluaran untuk fee ini, fee itu. Jadi boncos. Jadi asal ngiklan aja, nggak ngitung. Nah ini memang ini Pak ya, keuangan itu jadi momok ya untuk UMKM, salah satu poin besar ya Pak ya. Makanya kemarin Mas Wali wanti-wanti yang harus dijadikan materi basic, salah satunya adalah keuangan. Oke, siap. Keuangan. Jadi biar bankable seperti apa. Baik Pak Joko. Nah ngomong-ngomong tentang materi, kan ini nanti pesannya dari Pak Wali Kota, salah satu poin penting itu kan ya. Nah ini kan kita ngomongin di Solo Technopark, kebetulan kan ada program yang Pak Joko juga pasti sudah tahu lah ya, ada Solocon untuk startup digital dan Semeska. Nah itu menurut
ini apa kan menurut info dari STP Bapak nanti juga merupakan salah satu mentor ya yang akan mendampingi para teman-teman UMKM di situ. Nah, ini mungkin kisi-kisi Pak sekalian. Kan tadi satu sudah dibuka nih tentang materi. Nah, kira-kira di semester nanti kita bersama-sama ini mau membimbing rekan-rekan kita UMKM yang mungkin dari nol atau yang sudah punya produk atau yang setengah matang gitu, itu enaknya outputnya kemana sih Pak gitu? Oke. Jadi nanti di sini akan dibimbing ya istilahnya selama kurang lebih 3 bulan ya Mas ya. Inkubasi mulai dari brand. Ya, mulai dari merek itu nanti akan dibedah sama mentor juga. Kemudian nanti teknik penjualannya karena setiap produk itu dia punya portal untuk berjualan masing-masing. Ah, oke. Jadi jangan dipaksakan, oh temanku itu laris banget di situ. Produkku otomatis juga harus laris itu enggak. Jadi setiap produk punya basic untuk penjualan masing-masing, punya opus sendiri. Untuk produk cowok di mana, cewek di mana, craft di mana, fashion di mana, kuliner di mana. Itu pun ada portal untuk penjualan yang masing-masing. Ya kurang lebihnya di situ. Termasuk nanti dari segi foto produk, kemudian dari manajemen keuangan itu tadi, kemudian brand, kemudian apa keuangan pun juga nggak harus pakai Excel yang rumit, enggak, tapi dengan simpel pun sebenarnya bahkan di handphone sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan keuangan. Jadi kan di Play Store juga banyak Pak itu aplikasi keuangan yang gratis juga Pak untuk dipelajari UMKM kan? Betul. Jadi bahkan ada pendampingan rutin, Mas. Setiap hari Senin dan Jumat itu ada salah satu aplikasi yang memberikan pelatihan khusus untuk UKM. Oh ada itu? Ada. Jadi nanti Di setelah mana itu Pak? di salah satu bank. Oh, oke. Ada di salah satu co-working space ada yang menyediakan pelatihan tersebut. Bahkan ini sudah kemarin saya sudah dikontak juga oleh salah satu aplikasi yang akan memberikan pendampingan yang serupa. Jadi ini UKM memang sangat Perhatikan. dianak-emaskan ya, Sangat emaskan. sangat diperhatikan. Jadi bantuan-bantuan untuk UKM sudah ada, Oke. bentuk cash ataupun bentuk apa bahan ya sembako dan lain-lain. Kemudian KUR juga sangat mudah diakses, kredit yang dengan bunga yang sangat rendah. Jadi sekarang tergantung gimana kita untuk merespon sangat banyak kemudahan-kemudahan dari pemerintah tersebut. Tapi juga kita nggak harus lepas, tapi tetap harus kita dampingi tersebut. Biar nggak salah langkah, Iya. biar nggak salah. Tapi kalau misalnya ngomong KUR ini KUR tetap juga ini kan Pak pakai tetap agunan gitu Pak ya? Iya, tetap ada Tetap ya? agunan dan sekarang pun juga akan ada program ini saya buka sedikit. Iya, iya. Ini dikhususkan untuk startup, Oke. startup dan ini milenial. Oke. Jadi usia batas tertentu akan diprioritaskan. Pak jangan dibuka sedikit Pak, buka yang banyak nggak Oh, apa-apa. itu nanti akan rencananya akan kick off program Iya. tersebut bulan Juni kemarin. Tapi karena ada Pandemi. pandemi ini ditunda lagi bulan Juli dan rencananya akan dibuka di bulan Agustus. Ya Oke. mudah-mudahan nggak tertunda lagi karena kan pandemi kita nggak ngerti ya sampai kapan. Nah, kick off akan dibuka di bulan Agustus. Terus nanti akan ada virtual expo dan lain-lain. Jadi sekarang kan harus serba virtual semua, Mas. Itu acara dari Kota Solo sendiri atau Kota Surakarta. secara ini ya, bukan dari nasional ya Pak? Ya? Bukan ya. Jadi program dari Kota Surakarta. Oke, nah Pak Joko ini kita ngomongin kembali lagi ke teman-teman UMKM nih. Karena mungkin semoga aja video ini bisa menginspirasi dari info yang mungkin memang datangnya di bulan-bulan ini atau yang bisa diterapkan sama teman-teman UMKM selamanya mungkin ya karena kita juga share tentang knowledge. Nah, kalau kita mulai proses kreatif sebagai UMKM, kalau dari pandangan Pak Joko itu kira-kira harus mulainya dari mana sih Pak itu? Oke. Kita harus mulai pertama dari ini dulu, Mas. Niat dulu yang ini ya. Jangan dijadikan kegiatan ini ya asal-asalan lah. Yang penting ini untuk bisnis yang nanti harus kita kembangkan, kita wariskan gitu kan. Jadi emang harus diseriusi. Ya, Ya niat, kemudian kalau udah itu harus mau belajar. mau belajar. Harus mau belajar. Jadi jangan sampai nanti ketika ada event pelatihan di situ tidak ada sesuatu ilmu yang dibawa pulang. Ya. Harus ada yang dipraktekkan di rumah. Ini yang benar-benar jadi PR teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kan di Solo ini banyak event-event kegiatan-kegiatan. Nah, Pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan. Nah, itu harus dipraktekkan. Belajar dan jangan malu untuk bertanya. Nah, gitu ya. Jadi diskusi-diskusi, kalau ada yang bingung segera ditanyakan. Karena di Solo ini sudah banyak banget pelatihan-pelatihan yang itu sangat mudah diakses. Ya, banyak co-working space, banyak pelatihan-pelatihan, banyak kemudahan-kemudahan, banyak pendamping-pendamping itu harus dimaksimalkan. Kemudian bergabung dengan komunitas yang baik.
bukan berarti banyak komunitas yang nggak baik. Artinya komunitas ini harus apa ya? Ada impact-nya di situ. Oke. Ada impact, ada apa sih yang dikerjakan di komunitas tersebut? Apakah hanya apa gathering di situ, hanya arisan atau apa? Tapi harus ada materi yang disampaikan di situ. Kan setiap komunitas ada ininya sendiri. Misal di komunitas marketplace pasti dia belajar marketplace tersebut. Nah, kalau komunitas tadi misal komunitas startup pasti ada diskusi-diskusi di situ. Jadi ikutlah komunitas-komunitas dan harus aktif di situ. Jangan hanya untuk apa gagah-gagahan di grup WA aku banyak gitu. Tapi di situ Banyak grup. banyak grup tapi di situ nggak diikuti apa kegiatannya juga nggak. Jadi sayang juga handphonenya juga gitu Iya, kan. Jadi iya. di situ kemudian juga harus mau apa diberikan masukan-masukan. Jangan ketika nanti diberikan masukan terus jadi aduh di ini ya di politik ini dan enggak. Bahkan ada di salah satu komunitas kami Mas, itu ada salah satu sesi namanya bedah lapak. Mm-mm. Jadi di satu sesi ini teman-teman dari satu grup ini membuli salah satu usaha dari teman. Oke. Dalam artian memberikan masukan. Oh, tapi tujuannya Tujuannya baik. baik dan di satu sesi itu bahkan teman-teman malah berebut punya aku gitu. Karena ingin dibully bareng-bareng di situ. Tapi itu nggak ada yang sakit hati kan? Nggak ada, jadi Sampai nggak ada yang left. berantem gitu. Memang nggak ada, malah seneng dia. Malah seneng. Bahkan ada satu apa moto di situ kalau bisnis itu memang bisa ditiru, tapi kalau rezeki kan Oke. nggak bisa ditiru. Oh, maksudnya indikatornya kalau bisnis teman-teman sukses itu kalau sudah ditiru orang gitu atau gimana? Enggak juga, jadi enggak. indikatornya kalau ditiru ya kita welcome aja. Bahkan kalau udah ditiru berarti ada market yang banyak. Oh, ini maksudnya Pak, bisnis bisa ditiru, rezekinya enggak. Rezekinya nggak bisa. Ah. Kemarin ada yang nanya, Mas, dagang apa ya yang nggak ada kompetitornya gitu. Mm-mm. Ya ada, tapi ya nggak ada marketnya. Ya, Ya. mau beli siapa kalau nggak ada kompetitor berarti kan nggak ada marketnya. Tapi kalau semakin banyak kompetitor berarti marketnya semakin banyak karena semakin banyak yang mengedukasi. Ya. Gitu. Ya, jadi itu juga salah satu pesan juga ya. Maksudnya kan kadang orang berpikir gini, Pak. Aku mau mulai A, wah udah banyak yang main. Mulai B, banyak yang main juga. Dan seterusnya akhirnya dia nggak mulai-mulai gitu, Pak Nah, ya. dia nggak mulai-mulai, jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah ya, Nggak Pak ya. masalah. Jadi bukan masalah menang start atau kalah start kan sekarang banyak yang sudah menang start tapi akhirnya digeser oleh pemain-pemain baru Mm-mm. karena mau belajar, Oke. mau bergabung dengan komunitas-komunitas di situ ada diskusi-diskusinya. Jadi bukan apalagi sekarang kan eranya digital ya, semua serba mudah dipelajari. Jadi teman-teman harus mau berani merubah mindset, jangan terlalu nyaman di offline-nya nih. Oke. Harus mulai belajar yang online. Oke. Kadang teman-teman, aduh Mas, aku tuh gaptek gitu kan. Mm-mm. Padahal setiap hari sudah bermain dengan dunia online. Iya, iya. Sudah punya Facebook, Instagram itu kan online Betul, sebenarnya. HP-nya udah smartphone Sudah ya. smartphone, tapi handphonenya isinya di galeri foto selfie semua. Foto produknya nggak ada. Nah itu yang kadang yang basic-basic seperti ini yang emang harus kita edukasi teman-teman, harus di brainwash banget. Handphone, aplikasi-aplikasi yang harus berfaedah yang di-download, jangan yang aplikasi untuk yang nggak ada impact ke bisnis, tapi yang bisa untuk edit foto, marketplace, bikin konten-konten, gitu-gitu yang harus ada di handphone. Oke. Gitu. Itu jadi tadi kalau dirangkum niat 1, 2 belajar, 3 tanya diskusi, 4 komunitas. Ada tips lain lagi Pak di selain itu? Tambahannya mungkin? Manajemen keuangan. Nah, itu. Itu penting banget, jangan Ya, sampai ya, nanti wah Mas duitnya setelah dipakai itu ya harus yang gimana caranya. Harus gimana caranya? Karena yang namanya uang 1.000 2.000 itu kan misalnya penjualan 5.000. Hari harga pula misalkan 10.000. Oke. Dia jual 15.000. Yang 5.000 ini bukan langsung untung karena kan dia harus untuk bayar misal listriknya, harus bayar pulsanya, bayarnya. Jadi benar-benar harus dihitung banget. Iya. Nah, dari situ kadang teman-teman kemarin ketemu KM Mas, aku udah pula ini banyak, tapi kok belum ada penambahan aset. Nah, berarti ini ada masalah di manajemen keuangannya. Oke. Dia beli botol udah banyak untuk kemasan ya, tapi kok belum nambah aset gitu. Nah, berarti ada masalah di keuangan. Ini harus benar-benar dibedah. Besok salah satu materinya itu. Salah satunya itu. Berarti dulu pernah ngalamin sendiri pasti juga Pak tentang keuangan lo ya. Pernah Maksudnya jadi gini, Pak Joko waktu memulai usaha terus sampai kapan tersadar kalau keuangan itu oh iya aku dulu berarti melakukan kesalahan misalnya gitu. Waktu itu pernah ya. Jadi ini agak ke belakang jauh. Jadi ternyata kita kan merasa nyaman aja gitu. Sadarnya ternyata boncosnya barangnya hilang.
Oke. Hilang dan itu baru sadar sudah lama, Mhm. hilangnya banyak Mas. Jadi diambil, ada yang ambil. Oke. Ternyata meskipun kita sudah nyaman, harusnya apa ya? eh, Barang masuk itu kita hitung bener hitung, tapi keluarnya kita nggak hitung. Oke. Kita nggak hitung. Jadi sudah nyaman aja gitu. Tapi ternyata ketika barang ketahuan ada hilang banyak, harusnya kita baru ngerti, oh ternyata margin itu harusnya bisa lebih gede lagi. Ke situ sampai ke situ Mas. Jadi emang apa ya, harus bener-bener manajemen keuangannya ini banget lah, Iya. diperketat. Karena juga termasuk inventory ya, bagaimana menginventory barang gitu ya. Betul. Dan Ada juga di dalam satu kesatuan itu Pak ya. betul dan juga harus tertib ya meskipun apa yang bantu misalkan saudara sendiri juga harus tertib. Tetep maksudnya dibayar gitu. Dibayar dan juga apa ya, Profesional. tetap harus dipantau. Oh, dipantau. Harus dipantau banget. Marketplace misalkan. Salah satu marketplace A misalkan. Harus dipantau banget di apa? Keuangan. Jadi uang masuk keluar harus dicek. Karena saya sendiri pernah diambil alih oleh admin. Oke. Oleh admin saya. Jadi rekeningnya dibelokin. Nah, itu harus dipantau sampai ke situ. Jadi meskipun nanti sudah tinggi banget growth ya, tapi tetap harus dipantau. Nah, sebelum jadi gede itu, ini bisnisnya harus dipahami bener, Mas. Jadi ketika nanti sudah punya admin, kita ngerti nih admin ini apa yang harus diajarin. Sampai ke situ. Oke. Nah itu juga Pak, kadang kalau kalau kerja sama saudara sendiri kadang mikir saudara sendiri nggak usah dibayar lagi gitu. Betul. Itu termasuk sikap nggak profesional kan Harus salah satu. profesional. Makanya akhirnya kejadian seperti rekeningnya dibelokin kejadian gitu seperti Pak. saya ini Bisa seperti bisa itu ya. seperti itu. Makanya terus ternyata nggak cuma saya, itu banyak kejadian. Sampai akhirnya marketplace membuatkan akun khusus admin. Oke. Jadi akun untuk owner dan akun untuk admin dibedakan. Oh, jadi admin nggak bisa ngakses Nggak bisa. hal-hal tertentu Nggak ya. bisa. Dia hanya bisa akses untuk menjawab diskusi. Oh, Aja lebih ke bisa. customer Lebih service-nya ke lah ya. CS-nya. Jadi untuk ke masalah rekening dan lebih yang private, admin nggak bisa. Karena banyak yang komplain di situ ternyata Mas. Oke. Oh. Nah, ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman dan salah satunya kalau pengen lengkap nanti otomatis bergabung di Semeska programnya Solo. Pak, kalau setiap instansi, setiap bank A, B, C atau apa bikin acara kayak Semeska Solo Park ini terus yang ikut siapa Pak? Oke, saya pikir malah semakin bagus ya. Semakin bagus. Ya? Semakin kompetitif dan saya tidak mungkin setiap satu dinas bisa mengakomodir seluruh masyarakat. Oke. Jadi setiap hari malah bisa ada kegiatan belajar di situ. Jadi setiap hari Senin misalkan sudah ada kegiatan di sana. Selasa besok di mana, Rabu di mana. Jadi kota ini akan semakin dinamis penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Dan non formal kan selain kegiatan-kegiatan di sekolah, kampus misalkan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan untuk KM. Karena dulu sempat ada satu saja Mas, itu juga tidak bisa mengakomodir. Dulu saya juga mengelola satu tempat untuk pelatihan-pelatihan. Itu setiap kali event, itu kita harus menolak peserta karena kan terbatas tempatnya. Jadi dengan banyak tempat-tempat ini akan semakin banyak yang terakomodir. Tapi bukan berarti nanti yang ikut lah itu lagi yang ikut itu kan ya. Nah, Jangan itu harus sampai ada teknisnya ya, harus Oke. di sistem dan harus dirapikan. Harus Oke. dirapikan. Oke, Pak Joko, apakah dari pandangan Bapak, Semeska ini juga turut bisa memberikan kontribusi ke Kota Surakarta jika dilihat dari konsep Pasti Semeska ini? ya, saya pikir pasti. Jadi setiap yang penting ada niat untuk sharing berbagi, pasti ada ini. Apalagi nanti kan sebelum ikut akan dikurasi dulu ya Mas ya. Iya, iya. Akan dikurasi dulu. Jadi pasti akan ada apa impact-nya untuk ke Kota Surakarta. Apalagi nanti setelah selesai 3 bulan itu kan harusnya pasti akan ada pendampingan terus ya. Dan di teman-teman yang nanti sukses di sini bisa jadikan success story dan lain-lain. Pasti akan ada impact. Apalagi kalau nanti ikut Semeska ketemu Pak Joko setelah Semeska selesai bisa minta kontaknya Bapak ya. Boleh. Pak, acara apa lagi nih Pak? Gitu. Siap. Oke, nah ini Pak, dua pertanyaan terakhir sih. Yang pertama, di situasi pandemi gelombang 2 ini, improvisasi seperti apa sih yang paling pas untuk kita sebagai entrepreneur? Kan kita katanya harus terus inovasi gitu Pak. Nah ini kadang teman-teman ada yang kemarin hikmahnya kita memang harus disuruh di rumah, gitu ya, ketemu dengan keluarga. Ada yang teman-teman sampai ke ini, ya kami ada grup WhatsApp, ya, ada udah puluhan grup WhatsApp. Nah di situ teman-teman bisa saling diskusi, sharing. Kami di grup ini kita saling berbagi produk, sharing-sharing saling beli produk
teman-teman. Nah, kalau sampai kemarin di satu sesi saya menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam pegang handphone. Saya misal grup WhatsApp grup pertama ya. Iya. Dia kan nggak ngerti produk di grup 10. Mm-mm. Nah, itu saya langsung silang. Jadi Saling yang silang. posting di grup A, saya postingnya di grup 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi biar saling banyak yang melihat. Nah, di situ. Nah, kedua kita harus mengoptimalkan portal-portal digital. Karena orang sekarang kan mengurangi interaksi, bahkan diberikan banyak pembatasan. Jadi portal-portal digital ini harus dioptimalkan. Teman-teman tidak boleh mulai malu ya untuk wah baru mulai belajar itu Mas yang lain sudah jalan. Enggak masalah. Tetap harus belajar ya. Jadi dimanfaatkan portal-portal jualan online ini. Kemudian jangan malu untuk promosi produk ya. Meski produknya masih sangat basic, bahkan sekarang produk-produk yang sebelumnya tidak dibeli online itu pun dijual. Mulai dari Contohnya apa Pak? Kayak apa? contohnya sembako. Oke, ya. Nah, ada yang mulai jualan beras, gula, itu pun diposting di grup-grup WhatsApp. Dulu kalau dijual online aneh ya kalau beras ya. Aneh. Sekarang itu mulai dijual dan ambilnya pun pakai GoSend, pakai Grab dan lain-lain. Jadi produk-produk yang sampai ke sayur mayur sekarang kan sudah semua di online, Mas. Ada yang khusus aplikasi jualan sayur pun jadi ada. Jadi awalnya konsepnya dari yang jualan sayur keliling sekarang sudah mulai digitalkan. Jadi teman-teman harus memanfaatkan portal-portal digital medsos yang dipunyain. Jadi jangan malu untuk bertanya. Dioptimalkan. Kadang bukan masalah malu bertanya Pak, saya bingung mau tanya ke siapa. Nah, itu makanya alhamdulillah di Solo banyak tempat-tempat ya untuk belajar-belajar, untuk bertanya. Banyak pendamping ya, dinas sudah banyak pendamping di situ, jadi silakan dipakai untuk bertanya. Kalau malu tanya di grup, cek adminnya siapa, tanya di situ. Oh, siap. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Ya bukan pertanyaan sih, lebih ke closing statement juga sekalian. Kalau Pak sama ini mungkin Pak Joko nanti bisa ikut menghimbau kepada rekan-rekan untuk segera bergabung di Semeska karena ini kita pendaftaran tutup 15 Juli yang mana itu tinggal berarti kurang lebih 2 minggu ada nggak ya? Satu ya? Ya, hampir 2 minggu lah ya. Sama harapannya Pak, harapan kepada ini sih perkembangan UMKM di Kota Solo yang mana UMKM kan sedangkan di Indonesia aja merupakan tulang punggung negara gitu Pak. Nah, harapan salah satunya bagi acara ini dan acara-acara yang lain yang mendukung UMKM Oke. di Kota Solo. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan ya, stimulus-stimulus untuk teman-teman UKM, mulai dari bantuan, kemudian bantuan uang tunai, kemudian sampai ke bantuan bahan-bahan sembako, kemudian masih dibantu pelatihan-pelatihan, bahkan dibantu pemasarannya. Itu teman-teman silakan dioptimalkan ya, jangan pasif berpangku tangan di rumah, kita harus bergerak berjuang bersama apalagi di masa seperti ini. Pemerintah tentu tidak berpangku tangan ya Mas ya. Tentu salah satunya dengan program Semeska ini. Jadi silakan teman-teman ikutin, silakan di-share seluas-luasnya informasi ini. Siapa tahu nanti ada saudara atau sanak famili yang berkesempatan hadir, silakan. Karena program ini mungkin aduh aku nggak mau ikut tapi nggak punya banyak waktu. Nah, silakan disampaikan ke saudaranya. Mungkin ada lebih waktu yang luang, lebih pas untuk bergabung, nanti silakan di-share seluas-luasnya. Ya kan kita juga bangga juga ketika ada ya orang yang sukses karena dapat informasi dari kita. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Jadi silakan teman-teman diikutin karena ini pasti akan sangat bermanfaat untuk bisnis kita semuanya. Iya. Kalau untuk harapannya tadi udah belum Pak ya? Nah, harapan saya mudah-mudahan Semeska ini memunculkan pelaku-pelaku UKM baru menjadi bibit-bibit atau benih-benih yang nanti akan ikut membantu atau mengedukasi UKM-UKM yang lain. Jadi bisa saling menjadi mentor-mentor baru untuk UKM-UKM yang lain. Oke, berkelanjutan ya nanti ke generasi-generasi selanjutnya. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Sama-sama. Kita sangat senang sekali sharing hari ini. Sebenarnya waktu segini sangat kurang sekali. Tapi mungkin nanti ketemu di Semeska aja lah di acara ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan juga komen dan bunyikan tombol loncengnya. Kita ketemu di episode podcast Solokon selanjutnya. Bye, selamat sore.